Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp bro, sahabat bonsai dimanapun berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi bersama saya masih di channel Handy Endo. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi tips cara menggabungkan batang asam Jawa secara cepat dan efektif. Oke, sebelumnya untuk sahabat bonsai yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, lalu tekan loncengnya agar video ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi untuk semuanya. Dan semoga menjadi ladang amal untuk semuanya. Oke sahabat bonsai, sebelum melakukan kegiatan, awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cekidot. Oke sahabat bonsai, cara menggabungkan batang asam Jawa dengan cepat dan efektif. Ini bahan bonsai asam Jawanya. Ini yang saya gabungkan beberapa bulan ke belakang, dan ini hasilnya seperti ini. Ini saya gabungkan dengan proses diliukan dulu ya, ditekuk, dibengkokkan. Nah, baru saya gabungkan, saya ikat dengan tali rapia. Ini batangnya sudah menyatu, sudah menempel ya sahabat bonsai, seperti ini. Ini saya gabungkan 6 batang ya, 6 batang saya gabungkan. Dan ini proses meliukan ini pakai tali ya, pakai tali rapia yang saya ikat ke bagian-bagian yang mau dibengkokkan. Ini alhamdulillah sudah menempel, sudah menyatu ya. Kenapa ini masih memakai tali rapia? Ini saya menjaga aja ya dari binatang, dari hewan. Suka banyak seperti ini ya, seperti ayam atau tikus yang lainnya suka bolak-balik nih di area sini. Jadi saya antisipasi aja batang yang baru menempelnya takut mudah terbuka lagi gitu, takut mudah lepas lagi. Jadi saya lebih baik pakai tali dulu aja, safety lah gitu. Tapi batang bawah sudah aman ya, menempel sekali jadi kuat, jadi sudah aman. Nah, batang yang ini awalnya saya ikat dengan tali rapia ya. Di posisi batang ini saya ikat, otomatis posisi di bawahnya, batang bawahnya itu pertumbuhannya lebih cepat seperti ini. Kenapa saya memakai tali rapia? Karena kalau tali rapia itu dia nggak mengakibatkan luka ya. Jadi sedikit demi sedikit antara batang satu dengan batang lainnya, pertumbuhannya itu kalau menempel ya, kalau diikat dengan tali itu jelas pertumbuhannya sedikit demi sedikit itu akan mengakibatkan luka, dan luka itu sendiri yang akan merapatkan batang satu dengan batang lainnya. Kalau menggabungkan memakai tali itu lukanya cuma satu ya, lukanya hanya satu, luka dari gesekan batang satu dengan batang lainnya yang menempel ya. Nah, kalau perbedaannya kalau memakai kawat itu double lukanya. Pertama dia gesekan dengan kawat, kedua gesekan dengan batang satu dan batang lainnya. Jadi pertumbuhannya sedikit telat karena dia harus menyembuhkan luka-luka itu sendiri. Kalau memakai tali lukanya hanya satu ya, luka dari luka dari gesekan batang satu dengan batang lainnya aja ya. Jadi nggak ada, jadi kulit-kulit lainnya nggak ada yang luka. Nggak seperti pakai kawat itu si batang satu dengan batang lainnya dengan pertumbuhannya jelas dia akan luka karena pergesekan antar
kulit batang satu dengan kulit batang lainnya, ditambah lagi kulit batang lainnya ada gesekan dengan kawat ya. Jadi ada dua luka, nggak seperti pakai tali. Kalau pakai tali kan lukanya cukup satu aja, luka dari kulit batang itu sendiri dengan kulit batang lainnya yang akan menempel batang itu sendiri ya. Jadi cepat kambiumnya berjalan terus. Nah, ini batang asam juga ya yang saya gabungkan. Ini saya menggabungkannya memakai kawat ya. Kawat saya lilitkan ke semua batangnya. Ini kalau memakai kawat, pengalaman saya itu akan lama ya pertumbuhannya, proses menyatunya itu akan sangat lama ya. Memang pakai tali juga lama ya, cuman lamanya nggak pakai banget gitu. Kalau memakai kawat itu kenapa lama? Jadi kalau memakai kawat itu si batang mempunyai dua luka. Luka yang pertama, luka gesekan dari pertumbuhan batang satu dengan batang lainnya, dan luka kedua, gesekan pertumbuhan antara batang dengan kawat. Nah, jadi kalau memakai kawat itu si batang akan stuck. Jadi dia sibuk dengan luka-lukanya sendiri. Nggak seperti memakai tali rapia, cukup satu bagian aja yang luka, bagian yang dimana pertumbuhan antara batang satu dengan batang lainnya aja gitu. Sementara bagian yang lain aman, jadi kambiumnya mengalir terus, otomatis pertumbuhannya lancar. Nah, seperti itu sahabat bonsai. Ini yang saya pernah alami ya. Ada beberapa bahan bonsai asam jawa juga yang saya gabungkan, dan ternyata hasilnya lebih efektif penggabungan asam jawa memakai tali rapia. Nah, seperti ini sahabat bonsai. Dan saat menempelnya pun nggak berbekas ya. Kalau memakai tali, itu kelebihan memakai tali. Tapi kalau untuk batang yang tunggal, kalau batangnya satu, itu kita bisa kita pelintir ya. Kalau misalkan ada batang yang harus ditekuk dengan pelintiran, nah itu mau nggak mau kita harus memakai kawat ya. Tapi selagi kita masih bisa diarahkan pakai tali, ya nggak apa-apa, pakai tali aja. Oke sahabat bonsai, saya rasa cukup sekian video dari saya, penjelasan, bukan penjelasan ya, sharing dari saya, pengalaman dari saya, tips juga ya, karena ini pengalaman dari saya dan terbukti. Semoga ini bermanfaat ya untuk semuanya, untuk sahabat bonsai semuanya. Pokoknya selalu berkarya dan selalu berkarya. Kalau ada yang mati atau yang busuk, itu kita tanam lagi, kita membuat lagi. Pokoknya selalu berkarya. Salam bonsai Indonesia. Saling memberi, saling menghargai, hidup akan lebih berarti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.